Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengubah bentuk pecahan ke dalam berbagai bentuk yang lain. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bentuk-bentuk pecahan itu seperti apa. Yang pertama, ada pecahan biasa yang bentuknya seperti ini, perperan seperti biasa. Dan yang kedua adalah pecahan campuran yang bentuknya seperti ini. Nah, dan pecahan desimal yang bentuknya seperti ini, koma-komaan. Nah, kita akan belajar untuk mengubah dari pecahan biasa misalnya ke dalam bentuk pecahan campuran atau pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Nanti kita juga akan belajar untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa maupun pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita nanti juga akan belajar untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, seperti itu. Kita lanjut saja. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Nah, syarat untuk mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran adalah jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, di soal ini pembilangnya adalah 23 dan penyebutnya 5. Otomatis pembilangnya lebih besar. Nah, itu syaratnya untuk bisa diubah ke pecahan campuran. Caranya kita akan bahasanya sini tuh porogapit. Nah, bahasa anak-anak sekalian. Dibagi pembilang dibagi penyebut, yaitu 23 dibagi 5. Nah, sekarang 5 dikalikan berapa? Yang hasilnya kurang dari 23 atau sama dengan 23. Kita kalikan 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25. Nah, dari perkalian ini mana yang mendekati 23 atau kurang dari 23 atau sama dengan 23? 25 lebih dari 23 tidak boleh. Nah, yang boleh itu ini paling mendekati 20. Berarti 5 kali berapa itu? 5 kali 4. Nah, di sini tulis 4. Nah, 4 kali 5 berapa? 20. Kita kurangkan 23 kurangi 20 3. Nah, sampai sini saja, sampai bersisa atau porogapit satu langkah. Nah, seperti ini. Nah, untuk caranya, untuk mengubah porogapit ini, perhatikan angka-angka ini yang ada di sini. Nah, angka 4 di atas itu kita taruh samping di sini. Angka 5 kita taruh bawah dan angka 3 kita taruh atas. Nah, seperti ini. Jadi 23/5 bentuk pecahan campurannya itu 4 3/5. Nah, caranya seperti ini tadi, porogapit satu langkah. Nah, seperti itu ya caranya. Kemudian kita mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, seperti tadi. Sama ya. 23/5. Nah, caranya pembilangnya dibagi dengan penyebutnya langsung. Nah,
porogapit. Oke. Tadi berapa? 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 23 atau sama dengan 23. Jadi 4 kali 5 23 23 20. Nah, 3 bisa dibagi 5 apa tidak? Nah, tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 5. Solusinya seperti apa? Di sini ditambahi koma. Nah, yang 3 ini belakangnya ditambahi 0. Berarti menjadi 30. Jika di atas ini ditambah koma, otomatis yang tidak bisa dibagi tadi ditambahi 0. Nah, sekarang 30 dibagi 5. Nah, sudah bisa. Berapa? 5 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 30 atau sama dengan 30. Ya, berapa? 6. Karena 6 kali 5 itu 30. Dikurangi 0. Nah, sudah selesai, sudah tuntas pembagiannya. Jadi 23,23 per 5 itu bentuk desimalnya berapa? Ini 4,6. Nah, caranya dibagi, entah itu dengan porogapit atau anak-anak pun cara yang lain. Seperti ini caranya pembagian secara tuntas sampai menyisakan 0. Nah, itu caranya mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal. Kemudian kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sebentar ya anak-anak. Nah, pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Contoh pecahan campurannya seperti ini. 23 per 5. Caranya seperti apa, Pak? Nah, bawah ini penyebut dikalikan sampingnya dikali, kemudian hasilnya nanti ditambah atas. Nah, kalau seperti itu berapa hasilnya ini? 5 kali 2 itu berapa? 10. 10 ditambah 3 13 per berapa ini? Per 5. Nah, gampang sekali kalau mau pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Seperti itu caranya. Penyebut dikalikan samping dulu, yaitu 5 kali 2, hasilnya ditambah atas, tambah pembilangnya. 10 tambah 3 berapa? 13 per penyebutnya tadi berapa? 5, berarti 13 per 5. Seperti itu, mudah kalau yang ini. Kemudian mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, campuran seperti tadi, coba berapa tadi? Seperti ini saja, 23 per 5. Nah, diubah ke pecahan. Caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal itu diubah ke pecahan biasa dulu, baru itu diubah ke pecahan desimal. Ini berapa tadi? 5 kali 2 10 tambah 3 13 per. Nah, jika sudah mencapai bentuk seperti ini, kita ubah ke pecahan desimal dengan cara di porogapit. Pembilang dibagi penyebut. Nah, 13 dibagi 5. 5 dikalikan berapa? Yang hasilnya mendekati 13 atau sama dengan 13. Dikalikan 2. Karena 2 kali 5 itu 10. Kita kurangi 10, 13 kurangi 10, 3. Nah, ini 3 bisa dibagi 5 apa tidak? Tidak bisa. Solusinya kita tambahi koma di atas sini. Nah, kalau di atas tambah koma, di bawah tambah 0. Nah, sekarang sudah bisa dibagi 5. 30 dibagi 5 berapa? 6. Nah, 6 kali 5 30. 30 kurangi 30 0. Nah, tuntas. Sudah
menyisakan 0. Berarti bentuk lain dari 2/3/5 bentuk desimalnya itu berapa? Ini 2,6. Nah, jika pecahan jamur harus melewati 2 langkah, yaitu mengubah ke pecahan biasa, baru itu ke pecahan desimal. Nah, ini sedikit susah, tapi anak-anak pasti bisa. Kemudian kita mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, ini ada 1,2, 2,31, ada 0,12. Nah, ini contoh-contoh yang akan kita ubah ke pecahan biasa. Tidak usah bingung jika mau ubah ke pecahan biasa. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Yang pertama ada angka 2 saja, berarti hanya satu angka, berarti dia per 10 jika hanya satu angka. Kemudian kita nomor 2 dulu, ini ada 2 angka, 3 dan 1, berarti per 100. Kita sesuaikan angkanya. Jika di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Jika ada 1 angka, berarti per 10. Kemudian kita kembali ke yang pertama. 1,2 itu sama dengan berapa? Pernya 10 ditulis dulu, karena dia hanya 1 angka di belakang koma. Kemudian angkanya yang di situ ditulis semua, yang sebagai pembilang 1, 2, tidak usah koma lagi. Berarti 1,2 bentuk desimalnya diubah ke pecahan biasa itu berapa? 12 per 10. Kemudian yang nomor 2, 2,31 itu berapa ke pecahan biasa? Kita penyebutnya dulu kita tulis, yaitu per 100 karena dia 2 angka, 3 dan 1. Nah, kemudian kita tulis 2, 3, 1 langsung. Kita yang ketiga, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 juga, 1 dan 2. Kita tulis per 100 karena dia 2 angka. Kemudian kita tulis sebagai pembilangnya berapa, Pak? Apakah 0, 1, 2, 3? Salah. Kita langsung saja 0 di depan itu tidak dianggap. Kita tulis 12 saja. Nah, seperti ini. Mudah jika mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Semoga ini bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan soal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.